Di video kali ini kita akan melihat 7 penyebab berkas TMS. BKN rilis hasil lengkap, baik itu pelamar CPNS dan P3K. Dan penyebab TMS ini untuk nomor 5 paling banyak terjadi. Apa saja 7 penyebab itu? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, ada 3.905 peserta, baik itu CPNS dan P3K yang tidak memenuhi syarat. Ini dilansir di salah satu media di tanggal 1 Oktober baru saja Bapak Ibu, di mana ini ternyata disebabkan 7 perkara ini ataupun masalah ini. Dan penyebab nomor 5 banyak dan sering sekali terjadi. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah data dari BKN yang menyatakan beberapa berkas, baik itu pelamar CPNS, P3K guru, nakes, dan teknis yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ataupun TMS ini pada tanggal 28 September yang lalu ya. Tentu saja dengan sudah banyaknya pelamar yang melakukan submit, kemungkinan besar jumlah TMS ini akan semakin bertambah. Nah, di sini kita akan lihat satu persatu 7 penyebab di mana berkas Bapak Ibu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan persyaratan umur, di mana umur melebihi batas yang dipersyaratkan pada pendaftaran CASN 2023. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa batas umur untuk pelamar pendaftaran CPNS untuk lulusan SMA dan S1 itu disamakan, yaitu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Hal itu tercantum pada pasal 23 ayat 1 pada aturan penerimaan CASN. Sementara itu pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan pelamar CPNS juga boleh berumur maksimal 40 tahun. Ini hanya untuk jabatan-jabatan tertentu, mungkin seperti dokter, dosen, dan sebagainya. Nah, sementara untuk pelamar P3K minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Nah, saat Bapak Ibu melamar dengan batas usia yang tidak memenuhi syarat ini, maka tentu saja ini akan menyebabkan data Bapak Ibu TMS. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah nama tidak sesuai ya dengan identitas yang ada pada KTP dan ijazah. Ada beberapa kasus di mana nama pada ijazah dan KTP itu tidak sama. Ada pada beberapa huruf perbedaannya atau ada pada singkatan tertentu. Namun Bapak Ibu, untuk kasus yang satu ini biasanya masih diberikan kelonggaran dan masih dipertimbangkan untuk memenuhi syarat. Nah, itu nanti dapat Bapak Ibu lakukan saat sanggah ya, dengan menunjukkan bukti kuat mana sebenarnya nama Bapak Ibu. Dan ini juga terbukti pada saat kelulusan pemberkasan ataupun pengisian DRH. Ini nama yang seperti ini masih bisa diterima dengan menunjukkan dokumen-dokumen sah. Kemudian penyebab ketiga untuk data Bapak Ibu yang bisa saja dianggap tidak memenuhi syarat adalah kualifikasi ya, kualifikasi yang tidak sesuai pada formasi tertentu. Ini adalah pokok Bapak Ibu, di mana ada beberapa jabatan ASN yang mensyaratkan kualifikasi tertentu. Nah, misalkan saja pengalaman kerja ya, pengalaman kerja itu dimintakan oleh persyaratan Pemda atau instansi adalah yang relevan dengan formasi yang dilamar. Ini ada 2 tahun, ada 3 tahun. Nah, jika pendaftar tidak dapat menunjukkan hal itu, maka kelulusan bisa saja di TMS. Namun beda tentunya Bapak Ibu bagi formasi yang tidak mensyaratkan pengalaman kerja, atau bagi Bapak Ibu yang formasi umum yang mana memang tidak pernah bekerja sebelumnya, maka itu tentu tidak menjadi persyaratan. Kemudian penyebab keempat Bapak Ibu untuk sebab terjadinya TMS ini adalah ini Bapak Ibu ya, berkas tidak jelas ya, berkas tidak jelas dan tidak dapat dibaca. Dimana kita ketahui proses untuk unggah dokumen itu adalah prosesnya melalui proses scan dokumen ya. Persyaratan memang tidak ditentukan oleh BKN, hanya menyebutkan ukuran file yang minimal. Ini kan minimalnya 100 kilo, kemudian maksimal 1 mega. Namun persyaratan yang disebutkan minimal dan maksimal ini akan berpengaruh pada saat pengunggahan ataupun penguploadan data, karena nanti akan muncul galat. Nah, ini juga dengan format harus PDF, karena selain ini maka akan muncul galat. Namun terlepas daripada itu, karena tidak ada persyaratan khusus, maka hal itu menyebabkan banyak pelamar tidak mengindahkan kerapian dokumen ataupun mungkin kualitas scan dan lain sebagainya. Sehingga kita dapati banyak sekali hasil scan Bapak Ibu ini yang hitam atau mungkin yang tidak rapi ya, miring-miring dan sebagainya. Ini bisa saja menyebabkan data Bapak Ibu dianggap TMS. Selanjutnya penyebab kelima, nah ini Bapak Ibu yang sering ataupun yang mungkin selalu terjadi adalah salah unggah file ataupun mungkin salah posisi unggahan file. Nah, ini sering terjadi karena terburu-buru pelamar salah memberikan nama file Bapak Ibu dan lain sebagainya. Penyebab kelalaian ini
Meskipun tidak fatal Bapak Ibu, namun ini bisa menyebabkan data pelamar TMS. Misalnya pada posisi unggahan surat lamaran, Bapak Ibu masukkan surat pernyataan ya, ataupun sebaliknya. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, apalagi waktu rekan-rekan semua kemarin di tanggal 29 itu harus tutup Bapak Ibu jadwal pendaftaran sebelum diperpanjang kemarin. Itu menyebabkan rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua buru-buru ya dalam melakukan penguploadan data untuk mengejar resum. Nah, kita khawatir itu akan terjadi kesalahan uploadan data. Kemudian penyebab keenam Bapak Ibu yang perlu kita ketahui adalah surat pernyataan yang tidak sesuai. Ternyata ini menjadi penyebab TMS Bapak Ibu. Ada beberapa Pemda ataupun instansi yang mensyaratkan lebih dari satu surat pernyataan. Nah, selain pernyataan 5 poin, nah jadi secara umum selain lamaran yang diberi e-materai itu adalah surat pernyataan, dan mayoritas secara umum adalah surat pernyataan 5 poin. Namun ada beberapa Pemda dan instansi yang meminta ya Bapak Ibu pernyataan lain. Contohnya pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, ataupun pernyataan kebenaran data dan lain sebagainya. Dan di sini Bapak Ibu diminta ditempelin e-materai semua ya. Dan juga perlu diketahui bahwa dalam pengunggahan itu untuk surat pernyataan ini hanya ada satu posisi mengunggah. Sehingga apabila Bapak Ibu dipersyaratkan lebih dari satu surat pernyataan, maka harus menggabung ya 3 ataupun 2 pernyataan ke dalam satu file. Dan tentu saja semuanya harus dibubuhi e-materai. Dan selanjutnya penyebab terakhir data dinyatakan TMS adalah e-materai Bapak Ibu. Ini masalah yang sudah kita pahami bahwa e-materai dinyatakan tidak valid ataupun mungkin tidak terbaca. Nah, untuk kasus ini Bapak Ibu bisa saja terjadi saat mengunggah ya. Mengunggah atau bisa saja saat ini berkas sudah diupload, itu pun bisa saja dianggap tidak valid. Namun kesalahan penggunaan materai tempel lebih berisiko dibandingkan e-materai. Ini pengalaman tahun-tahun sebelumnya, karena banyak sekali para pelamar itu yang menggunakan e-materai yang scan ya, yang memang itu sudah terpakai dan itu dinyatakan tidak valid. Namun bisa saja Bapak Ibu walaupun menggunakan e-materai, ini sudah banyak juga terbukti dinyatakan tidak valid ya oleh sistem Peruri terhadap e-materai yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini sangat fatal sekali bagi Bapak Ibu sehingga data kita bisa dinyatakan TMS. Nah, inilah Bapak Ibu 7 di antara penyebab data kita dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan sayang sekali ya Bapak Ibu jika ini terjadi pada kita di saat kita sudah mendapatkan informasi dan berhasil melakukan resum. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.